Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du, yang kami hormati sahibul bait, yaitu saudara Herman beserta istrinya, yang kami hormati guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarramun Ahinal Kabir Kiai Haji Abdul Rajak Sarjana Agama, Al-Mukarramun Ustaz Semin Haji, Al-Mukarramun Mamanda Haji Junaidi, Al-Mukarramun Bapak Tasi, Bapak Yoyon, pembawa acara Bapak Abdul Latif, dan juga Bapak Sarwani, Pak Parman, kesemuanya mengaji saya, mengaji senun, kesemuanya Abdul Fatah, ponakan saya, sarjana hukum yang saya hormati, semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji dan syukur, Alhamdulillah juga yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah berlimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga hadir di sini bapak-bapak gedenya Bang Herman, di antara Pak Sumir, Pak Bidin, lupa disebut. Kadang-kadang kalau orang kedekatan, ya kadang-kadang kesebut, dan jauh-jauh kesebut. Pak Bidin, mohon maaf ya, bahwa pada malam ini kita diundang dalam cuaca yang alhamdulillah cerah. Ini alhamdulillah cerah. Biasanya gini hari, kadang-kadang kemarin-kemarin hujan terus. Ini alhamdulillah. Ada yang kata ini hujan, melalui komentar kita bubar. Alhamdulillah, kata Sika, ini enggak hujan Allah berikan kepada hajat Bapak Herman, ponakan saya Herman ini. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa besok lusa, tepatnya hari Senin, dia malam Senin ya, malam Senin akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Ibadah umroh beda dengan ibadah haji, tapi kedua-duanya butuh biaya. Yang namanya ibadah Bang Midi terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ibadah badaniyah, badan kita nih. Ibadah badaniyah contohnya puasa, sholat, itu ibadah badaniyah. Ada ibadah qalbiyah, hati. Apa itu? Zikrullah, mengingat Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Secara diam-diam, orang lagi ngobrol, kita diam-diam hati kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan, gak kedengeran. Itu namanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kemudian ada ibadah maliyah, ada ibadah yang menggunakan harta. Saya ulang-ulang lagi nih. Kalau ada yang rekam, mungkin di mana juga yang namanya berkenaan dengan umroh, saya akan kaji itu. Kalau bicara tentang kematian, saya nggak kaji ini. Lah kacau jadinya, kagak ada tempat ya Mas Arwani. Ada yang ketiga, ibadah maliyah, ibadah yang menggunakan harta. Di antaranya adalah zakat. Antaranya lagi infak, itu dengan harta. Nah, umrah dan haji lengkap kesemuanya. Ibadah
badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Ya lengkap Bang Herman. Saya bahas nanti ke sono. Tapi jangan lama-lama, saya juga ada undangan lagi jam 10, saya mau pergi lagi nih. Mau ada supir saya Bang Aben, mau ke Bukit Kencana. Saya udah ngiyain aja, nggak tahu iya malam minggu Bang Herman ada undangan. Masya Allah. Nih, jadi yang namanya haji dan umroh adalah ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Kesemuanya lengkap, badan sehat, duit kemauan ada, hati, duit ada, jadi ibadah umroh, jadi ibadah haji. Sekarang kalau ketiganya salah satunya nggak ada, kagak jadi. Punya harta, niat kagak bakalan jadi tuh, kagak bakalan. Punya harta, jangan ngapain, mendingan gue bikin kontrakan daripada gue umroh gitu kan. Bisa, umpama nggak bakalan bisa. Atau misalnya pengen banget umroh, pengen banget haji, duitnya duitnya kagak, kan ribet. Badan sehat, kemauan ada, duit kagak jadi berangkat. Nah, makanya ibadah haji atau umroh yang akan dilaksanakan oleh Bang Herman ini lengkap kesemuanya ibadah. Butuh kita kekuatan hati, butuh badan, butuh fisik, kemudian butuh harta. Namun yang namanya ibadah umroh kadang-kadang jangan sampai kita gua dari mana duitnya, ya boro-boro makan aja susah. Ya Allah, jangan seperti itu. Jangan niat kita pasang selama masih hayat di kandung badan, selagi ruh masih ada di dadan kita, niatkan insya Allah kita berangkat haji. Amin. Yang tua misalnya berkata, bagaimana gua berangkat haji sekarang aja ngantrinya luar biasa. Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun, bahkan 15 tahun. Lalu bagaimana yang tua? Tetap pasang niat kita. Sebab mohon maaf, Saudara Herman, keponakan saya ini berangkatnya pun tiba-tiba. Mungkin doanya agak terkhusus. Mungkin kalau orang yang lagi bocah, misalnya mohon maaf, ada yang berkata, lah sembahyang itu melihatnya di masjid kagak jarang, tapi doa undang umroh tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Ini bukan panggilan Allah. Nggak punya duit diberangkatin oleh orang lain. Ini yang kita enak. Jangan berpikiran apa, ya Allah berdoa tiap malam tunggang-tungging doa, tapi kadang-kadang doa kita nyampainya kemana? Ya agak lelucon tentang doa deh. Coba kalau kita lihat orang yang sudah hari megang HP, mungkin udah tahu cerita ini. Suatu hari garengnya lagi ngelamun-ngelamun. Gareng, bukan kita, bukan gareng, kan ada tuh. Lagi ngelamun, dia bilang, ya Allah, dia berdoa, ya Allah, bagaimana saya cuma kipas-kipas tapi punya duit. Masya Allah, dia niatnya doa begitu. Kipas-kipas pengen punya, Allah wujudkan. Betul, kipas-kipas jadi tukang sate. Dari tukang sate. Katakan kipas-kipas berarti jadi tukang sate. Gareng dia bilang, lah kok jadi tukang sate kata gareng. Lah itu capek amat. Udah minta lagi, ya Allah, kalau dari tukang sate saya capek, bagaimana saya duduk kaki saya goyang-goyang, bagaimana duit itu bisa datang? Allah kabulin lagi. Tukang beca. Apa? Jadi tukang jahit. Iya salah. Kata gareng kok jadi begini nih. Doa kagak nyampe. Akhirnya apa? Dia minta lagi, penasaran. Tambah kata, ya Allah, begini saya udah capek juga nih jadi tukang jahit. Bagaimana saya duduk tapi duit nyamperin saya? Dikabulin lagi nih gareng minta dikabulin lagi ya Allah. Apa artinya? Akhirnya apa? Tuh gareng duduk aja nungguin WC umum. Udah kirain duit nyamperin. Iya, kok jadi begini? Di doanya kita kembali lagi nanti kita persoalan kayak Herman. Pokoknya jam 10 beres. Minggu. Tapi kita ada acara lagi. Ya Allah. Kemudian apa? Lah kagak enak kalau duduk begini nungguin WC, bau kencing, kadang-kadang mohon maaf.
Kalau di Jakarta kencing 2.000 ya, kemudian buang air besar 3.000, goceng 3.000 ya. Nah kalau misalnya kita buang air besar 3.000, tuh Gareng nanya, dia kata gini, lah kok bayar 3.000 Pak? Kan kalau udah buang air pasti kencing, jadi tambah 2.000 Pak. 2.000 udah Gareng dia jadi 5.000 ya bener juga pasti setiap kita buang air besar pasti ngikut kencing. Gareng pinter, Gareng. Akhirnya apa? Capek nungguin, akhirnya dia bilang, ya Allah ternyata begini nggak enak bener. Aku kepengen bagaimana aku punya jamaah punya nurutin aku, kemudian aku dikagumi oleh orang lain. Allah kabulin lagi. Gareng ngangon bebek. Ya. Doanya. Udah begitu, minta lagi Gareng. Kata Gareng, bagaimana supaya orang-orang kaya ya Allah tunduk kepadaku, dengan perintahku orang-orang kaya mau mengikutiku. Benar, Allah kabulin lagi tuh Gareng doanya. Jadi tukang parkir. Tukang parkir kan biar orang kaya apa? Lah disuruh stop berhenti. Biar tukang parkir. Kalau nggak disuruh stop lah, nabrak bisa. Stop Pak, orang kaya. Walaupun pakai mercy, stop Gareng yang ngatur. Belok kiri Pak, ke kanan Pak, terus Pak, lurus Pak. Kata Gareng tuh. Ternyata apa? Kita berdoa, ujung-ujungnya apa? Kita syukuri semua nikmat yang dari Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, mestinya jawaban kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bang Herman luar biasa. Besok beliau dari Jeddah langsung ke Madinah. Ke Madinah dulu Bang Herman, biasanya kalau umroh. Langsung ke Madinah, kemudian sholat di Masjid Nabawi. Jangan lupa kita datangi makam junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa di samping makam Rasulullah, kalau ini makam Rasulullah sebelah sini ada raudhah namanya. Raudhah itu di atasnya tempat khotib. Di bawah situ itu raudhah adalah rumah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita sholat di situ bisa bagus. Yang jadi persoalan, apakah kita bisa sholat di situ? Itu dijaga oleh askar. Bentaran masuk. Bahkan alhamdulillah ketika saya masuk itu ribet-ribet bagaimana? Saya dijaga oleh teman-teman saya. Sholat cepat 2 rakaat, tapi masih bisa di raudhah. Apa saya bilang? Mobil gua jual. Nah, ibu terserah aja, saya mau terserah saya. Terus, emang mobil dijual. Kalau saya jual buat bini saya berangkat haji. Masa saya doang berangkat haji, saya bikin begitu. Akhirnya saya jual tuh mobil. Kagak punya mobil, kata abang saya minta di situ. Ya Allah, mobil saya jual buat istri saya, bukan buat bayar utang. Buat ini saya berangkat haji. Kalau kita jual tanah ribet, kalau tanah atau sendiri, tanah kagak punya. Kalau beli tanah nggak bakal cepet-cepet ya. Pasti tanah lokasinya bagaimana, suratnya bagaimana, anunya bagaimana, itunya bagaimana. Agak jadi. Kalau mobil udah bawa berapa bayarin, nah kan jadi dia kan. Mobil nggak punya, di raudhah saya minta, ya Allah ganti dengan mobil yang bagus. Ternyata Honda baru datang. Datang beliau, bukan kita bohong, enggak. 230 juta, dari mana 230 juta duitnya? Dari mana aja pokoknya dapat dah, gitu aja ceritanya. Di situ kita minta, kemudian datangi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita datang di situ bercucuran air mata. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Bercucuran air mata kita nanti. Di situ kita lihat makam Rasulullah. Dari Jeddah kita lihat, dari Jeddah kita lihat, kita ke Madinah. Bagaimana Rasulullah berdakwah dari Mekah ke Madinah. Apakah jalannya lurus enak? Tidak, batu-batu semua. Pegunungan yang maju Junaidi. Ya Allah, itu gunung ditembak pakai nuklir yang hancur. Itu gunung tebalnya kayak apa, luar biasa itu, panasnya luar biasa. Itulah perjalanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah.
doain anak istri kita Bang Herman di situ. Panggil jamaah-jamaah yang hadir di sini, panggil orang yang walimatus safar di rumah saya pada malam Ahad. Ya Allah, panggil dia. Ada Abidjan, tiba-tiba Abidjan berangkat umroh, kan enak Abidjan ya. Iya. Kenapa? Kadang-kadang kita sendiri nggak berdoa, mungkin orang lain berdoa buat kita. Bersyukur kita didoain orang lain. Kadang-kadang orang lain yang kita nggak tahu doain kita. Kayak Herman rasa-rasanya nggak minta berdoa. Ya Allah, berangkat saya umroh, rasanya enggak ya, enggak tiap hari, enggak. Tiba-tiba apa? Mungkin orang lain doain dia supaya berangkat umroh. Tuh. Sampai di Madinah, jangan lupa umroh itu cepat waktunya. Jangan nikmatin ibadah di situ. Bahkan di Madinah itu luar biasa ya Bang Fatah ya, karpetnya tebal, setiap tiang itu mohon maaf walaupun panasnya luar biasa, setiap tiang keluar angin. Bahkan kita wirid baca kalimat tasbih, kadang-kadang tasbih kita jatuh, ngantuk, kadang rasa saking dinginnya, saking enaknya kita ibadah di situ. Enak betul ibadah. Kemudian jangan lupa sholat di situ di Madinah. Dari Madinah nanti kita menuju ke Bir Ali. Bir Ali sudah mulai kagak pakai daleman kita pakai baju ihram namanya, baju ihram. Jangan coba-coba kita malu misalnya terpaksa katanya nggak boleh pakai yang dijahit-jahit, kita pakai dari plastik tuh. Misalnya ada yang dari plastik kan, sempakan? Ada. Jangan dipakai. Pernah kejadian waktu saya haji, ada seorang bapak-bapak, udah Pak nggak usah pakai apa-apa, ntar buatnya. Nggak taunya apa? Habis selesai dia tawaf, dia selesai sa'i, potong rambut, masuk ke hotelnya. Dia tanya, lah ini gimana Bang Haji Roko? Bang ini bagaimana? Dan saya buka, sempak saya dari plastik ada. Lah, bayar dam. Kalau gak ada apa? Ulangi lagi. Dari mana startnya? Terserah. Dari Tanim, dari Hudaybiyah, maupun dari Jarunah atau dari Bir Ali ke Madinah lagi. Wah, lu saya bilang. Kata apa? Pakai dengerin kalau misalnya kita ibadah. Kata ulama-ulama, kata guru-guru, kata pimpinan perempuan ketika mau umroh jangan pakai bibir merah, jangan pakai wangi-wangi. Bang Herman, nanti kalau udah pakai baju ihram jangan pakai wangi-wangi. Yang perempuan kagak pakai dandan. Kalau bahkan saya sangat ikhtiar ketika saya mau berangkat umrah dari Madinah ke Mekah, ketika itu pakai sabun mandi aja saya kagak pakai. Biar saya mandi tapi nggak pakai sabun mandi. Tujuan apa? Supaya badan kita nggak wangi-wangian. Berangkat kita di sana, setelah kita di Madinah, berangkat kita ke Mekah. Capek memang fisik kita luar biasa. Nanti bawa beban jangan banyak-banyak. Ini jam 10 ya. Kurang 5 menit baru. Pokoknya saya pantau terus. Sampai di Madinah, sampai di Mekah. Ya Allah, nanti kita akan lihat Ka'bah. Di situ sering kita bacakan ayat Al-Quran biasanya. Sebelum Allahumma mani'a Quran apa itu? Yang sebelum kita baca Tabarakta Rabbana gitu. Allahumma antas salam. Ya benar, terima kasih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu salam fa aina Rabbana bisalam wa da'inna jannata darussalam. Kita masuk Masjidil Haram. Kita masuk ke Masjidil Haram, kita lihat Ka'bah yang suatu saat ketika kita nanti mati, malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Man kiblatuka?" Mana kiblatmu? Kita akan lihat situ secara aini, secara mata. Yang selama ini kita ibadah kepada Allah, melihat Ka'bah melalui qalbiyah. Apakah kita lurus ke Ka'bah? Ini pernah terjadi, ini kejadian. Dulu kan pada ribut, masjid ada nyengkong sini, ditarik karpetnya bukono, ditarik lagi miring begini, teradahan terus saja. Kejadian di Bais, betul terjadi. Kejadian di kantor Bais sono. Di pasar Minggu ribut antara dua jenderal tentang masalah kiblat. Yang satu mari kemari, yang satu ke sono. Ngomongin ustaz pada datang dari Cilandak, dari pasar Minggu, kagak selesai. Saya dipanggil pagi-pagi, saya kumpulin semua orang. Kita bilangin dah, gampang ngukur supaya lurus. Sekarang tarik benang dari pasar Minggu sampai Mekah. Tarik benangnya
Jadi kepada ibu bukan apa-apa, kita masang ubin gencet sedikit aja nih, kesononya mungkang jauh gimana? Makanya apa? Yang namanya kiblat, ada kiblat aini, ada kiblat qalbiyah. Ada yang secara mata, ada yang secara hati itu. Nanti di Masjidil Haram kita lihat Ka'bah Baitullah. Apa yang terjadi saudara? Yang pernah umroh, yang pernah haji, apa yang terjadi saudara ketika kita masuk ke Masjidil Haram, di depan kita sudah ada Ka'bah. Apa yang terjadi saudara? Merembes air mata kita tanpa kita sadari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saking ketakutan dosa-dosa kita kepada Allah, kita nangis di situ luar biasa. Kita ingat anak kita yang kita tinggal, kita ingat dengan istri kita yang kita tinggal. Apa jawaban kita ketika itu? Kita bilang, ya Allah, panggil istri saya kemari, panggil anak saya kemari, panggil saudara-saudara saya kemari. Kemudian kita bismillah turun tawaf. Enggak bisa baca apa-apa, baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kecup Rabbana, makanya kisbah itu dalam bahasa Arab ada kisbah, bukan orang barat itu kisbah kan gini, nah kisbah, gitu. Kejauhan kita dari Ka'bah ketika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kisbah jauh, makin dekat makin enak, makin dekat makin enak. Nanti kita pegang dinding Ka'bah, kita cium dinding Ka'bah, hidung kita tulang masih wanginya luar biasa. Nanti cium, bahkan ada orang-orang Turki duit diasak-asak begini nih. Saya coba nih, saya gosok juga. Saya katanya haji haram kan gitu kan ya. Saya gosok, saya bawa pulang masih wangi aja itu sekarang. Itu nanti baru begitu, banyak orang begitu. Sebenarnya kagak boleh. Itu mah saya lihat aja orang Turki tinggi, saya gosok di bawahnya, dia gosok-gosok, lah ini ada duit, gua aja. Bukan buat jimat, kagak. Saya wangi aja itu duit. Jimat kan ya. Kita juga wangi, saudara. Anak sekarang wangi, masya Allah. Nanti di situ kita, setelah kita nanti tawaf 7 putaran, kemudian kita nanti ada garis tandanya nih, mulai startnya ada tanda, ada lampu. Kita turun dari situ 7 putaran. 7 putaran setelah selesai kita keluar langsung kita ke Safa Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Terus kita ngikrik, nanti ada lampu, nanti ada lampu. Ketika ada lampu hijau, kita wajib gerak. Gerak. Iya. Sampai nggak jauh sih, nggak jauh. Dia jauh kita bergerak, tapi setelah lewat itu jalan lagi nggak apa-apa. Tapi ketika lewatin lampu itu mesti kita bergerak. Sebentar kita berdoa, balik lagi muter. Walaupun segitu capek. Iya. Lah capek. Luar biasa. Nah setelah itu gunting rambut tahalul, udah umroh buat diri kita. Orang tua kita yang nggak ada niatin. Yang dekat dari mana startnya Jarona, tembus Jarona, kemudian berikan pahalanya buat orang tua saya Yusuf bin Tayyib, saya umrohkan. Jauh Jarona sama Tanim aja. Tanim lebih dekat lagi. Tanim ada Hudaybiyah lebih jauh lagi. Saya udah coba semuanya itu. Jarona atau Tanim lebih dekat. Ke Tanim naik taksi sama rombongan teman-teman di Bang Patah, kumpul bayar, cuman orang udah brengsek, udah perjanjiannya oke segitu, kadang-kadang minta lagi, hati-hati. Apalagi kalau haji malam 4 banget kita ke Arab tentunya. Ketika ziarah ke Kuba, Masjid Kuba kiblat lain, nanti Jabal Uhud, kita lihat semua, Jabal Rahmah, Gua Hira. Jangan coba-coba naik Gua Hira, tinggi banget ya. Tapi kalau potong apa? Wah, tinggi betul, itu tinggi betul, luar biasa. Nanti Jabal Rahmah juga ada menaranya yang puncak di atas. Itu pun wajib kita lihat, boleh kita lihat buat cerita-cerita. Jabal Rahmah ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Terus diarahi mumpung kita masih muda. Makanya saya ketika itu, saya bukan mohon maaf, saya bukannya ria. Haji Rauf punya apa? Bahkan Haji Rauf sering ceramah dipanggil Haji Abdul Rauf. Ketika saya belum haji dipanggil Haji. Masya Allah, hati saya nangis saudara.
nangis. Saya cerita betul, saya ceramah di mana-mana ketika dipanggil, yang ceramah adalah Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rauf, Kiai Haji Abdul Rauf, dipanggil Haji, saya Masya Allah, saya nggak berani pakai songkok putih. Bahkan ketika sampai di Madinah pun saya nggak akan berani, kecuali saya telah melakukan kumpul di Arafah, setelah khotib kemudian sholat baru kita menjadi haji, baru saya berani buka. Bahkan pernah ketika itu ada seorang pedagang, Haji Ta'al, Haji Ta'al, saya disamperin. Ketika disamperin, Haji, hadiah, saya dibagi songkok putih yang bulat, ada selusin kalau nggak salah 12. Saya belum berani pakai, saudara. Tanya Mang Madullah, saya ketemu beliau karena istrinya pengen minta kursi roda ketika itu, nemuin saya. Setelah nemuin saya belum berani menggunakan kopiah putih. Tetap saya menggunakan kopiah hitam. Nggak berani saya pakai baju gamis karena saya mau ibadah, bukan sombong-sombong. Bahkan saya berani ketika itu sampai kena melakukan haji itu di Arafah, wukuf di Arafah, baru saya berani pakai songkok putih. Belum berani saya, takut saya. Coba tatin dulu, pakai sobat iya saya, cuma namanya songkok ini saya nggak berani. Nah setelah nanti kita sudah umrah, ya Allah, niatin tadi kembali orang tua kita, niatin apa halnya buat orang tua kita. Apakah nanti kalau bismillah izin Allah nanti ada orang tua kita di belakang kita, Bang Herman. Nanti ada Bang Herman. Saya ini pernah buktiin, saya nggak kenal empok saya yang namanya Empok Mida. Ketika itu saya pikir apa, abang saya sudah meninggal, Bang Adil. Saya biar nanti beliau punya anak. Terakhir saya tuh, saya terakhir nih, kelamaan jadi ini. Apa lewat 5 menit Pak? Kurang 5 masih. Iya. Terakhir nih, nanti kita akan buktikan izin Allah. Ketika itu saya niat pahalanya umroh buat empok saya. Saya nggak kenal namanya Empok Mida, tapi kata orang tua saya, kata abang-abang saya punya saudara yang meninggal ketika itu dalam keadaan masih kecil. Kemudian saya niat umroh. Ketika umroh, sayangnya buah orang saya makan. Haji, kadang-kadang ada buah dari masjid kita panggil tuh, Haji halal, kan diambil satu plastik tuh, isinya 4, kadang-kadang 5. Saya ambil satu lagi, ya itu bagi teman saya. Ternyata teman lupa saya bagi, saya belah tuh apel sedikit. Pas saya makan, saya berangkat naik taksi sama teman-teman. Kemudian saya ke waktu itu ke Jarona, sampai di perjalanan tiba-tiba, kenapa? Air dari pantat saya, perut mulusnya kayak apa? Perut gue kayak apa ini? Kenapa ini? Kalau umroh kan, gue tukang mancing kagak apa-apa. Kalau umroh tuh bentaran. Masa Allah, pengen ngapa-ngapa ya kan sono. Masa Allah, kayak ada yang ngomong begitu. Udah bentaran. Surah ya Allah. Kemudian apa saya bilang? Saya sholat 2 rakaat, kemudian saya taubat. Ini gara-gara makan buah ini. Ya Allah, sembuhkan saya. Berhenti ini buang air saya. Setelah itu berhenti. Saya berdoanya salah. Nanti kalau keluar dari Masjidil Haram terserah dah. Betul begitu. Tapi setelah keluar dari Masjidil Haram terserah dah. Sekarang ini tolong saya buat empok saya. Saya turun. Alhamdulillah turun 90 kali. Turun. Pas turun perasaan ada di belakang saya, empok saya tinggi. Terus saya berjalan. Pas udah gitu saya dada-dada, tahu dada-dada apa? Enggak tahu saya, tapi saya dada-dada. Saya dada-dada, kemudian apa? Saya selesai, udah poneh, udah saya umrohin. Kemudian saya keluar dari Masjidil Haram. Tiba-tiba baru keluar pintu, perut saya mulas lagi. Saya nyari tempat apa? Tempat wudhu, tempat WC. Kalau WC di sana mohon maaf, semua pakai lift, bawah jauh luar biasa. Kita dalam paru, aja ya Allah, kita buang lagi itu gara-gara ngomongnya salah. Seharusnya udah sembuh. Kita harus di mana? Nah itu artinya apa? Nanti Bang Herman titip, tolong umrohin orang tua kita. Bang Herman punya kesempatan. Ini rezeki dari Allah yang diberikan Bang Herman. Ini luar biasa. Tinggal istri, tinggal anak, kemudian alhamdulillah diadakan ratiban. Ratiban ini perlu, kenapa? Sebab kita mau berangkat, tujuannya dengan hati yang suci. Tetangga kumpulin, salam-salaman sama tetangga, minta ridhonya, minta dimaafkan. Nyampe di Madinah, nyampe di Jeddah, akuin dosa kita, akuin dosa kita. Kita ini punya salah, kita ini banyak dosa, akuin saja dosa-dosa kita. Demikianlah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada Suher
Herman beserta istrinya dan anak-anaknya. Guru-guru kita diberikan kesehatan, rezeki yang luas. Kemudian kita semua insya Allah dipanggil oleh Allah untuk menaikkan ibadah haji, menaikkan umrah ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.